Selamat sore Bu, di sini saya Lisbeth Tumpul, mahasiswa tingkat 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Pertama-tama terima kasih buat waktu dan kesempatan yang saya berikan. Semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi ibu yang ada di sini. Setelah saya akan memulai. Pertama-tama, pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi COVID-19 yaitu 1. Imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD31. Yang kedua, secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, keliling maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijaksanaan pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, kegiatan surveillance PD31 harus dioptimalkan termasuk pelaporannya. Dan yang keempat, menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Selanjutnya, ada berbagai jenis pelayanan imunisasi yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19, antara lain yaitu 1. Ketentuan ruang atau tempat, yaitu dengan menjaga jarak 1-2 meter. Yang kedua, ketentuan waktu pelayanan imunisasi, di mana waktu yang tepat ditentukan, lalu lakukan koordinasi dengan orang tua bayi atau balita. Adapun tugas dan peran layanan imunisasi di posyandu, yang pertama yaitu membuat jadwal janji temu imunisasi yang akan datang dengan orang tua atau pengantar agar kedatangan sasaran imunisasi dapat diatur dan berjalan dengan baik itu melalui telepon, SMS, via WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan informasi pada orang tua. Adapun informasi yang diberikan seperti yang pertama, memastikan kader, anak, dan pengantar dalam kondisi sehat untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi. Yang kedua, mengingatkan orang tua atau pengantar untuk membawa anak ke posyandu sesuai hari dan jam yang telah ditentukan dengan membawa buku KIA atau buku catatan imunisasi. Yang ketiga yaitu membatasi jumlah pengantar hanya 1 orang saja. Hari-H pelayanan di posyandu yaitu yang pertama, memastikan diri dan petugas kesehatan lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan atau tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI sebelum memulai pelayanan. Adapun APD yang digunakan yaitu yang pertama masker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga yaitu alat pelindung lain seperti pakaian apron atau pakaian hazmat dan face shield. Memastikan ruang tempat pelayanan imunisasi bersih. Yang keempat, memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer yang disediakan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu memastikan semua vaksin atau logistik peralatan analfiotik tersedia dalam keadaan baik dan bersih sesuai dengan Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Yang berikutnya, memastikan tempat duduk antara petugas dan kader berjarak minimal 1-2 meter. Pada saat pelayanan imunisasi kepada sasaran, yang pertama melakukan screening singkat tentang kondisi kesehatan sasaran sebelum imunisasi. Yang kedua, menanyakan reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi atau PIV yang terjadi pada imunisasi sebelumnya. Yang ketiga, menjelaskan imunisasi yang akan diberikan saat itu. Yang keempat yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan setelah melakukan imunisasi pada setiap sasaran imunisasi. Memberikan imunisasi sesuai jadwal dengan prinsip penyuntikan yang aman atau safety injection. Lalu, apabila ada imunisasi yang terlewat sebelumnya, maka berikan imunisasi lebih dari 1 jenis antigen atau pemberian imunisasi ganda bersama-sama di tempat penyuntikan yang berbeda. Misalnya yaitu pihak kanan dan pihak kiri. Yang ketiga, mencatat hasil pelayanan imunisasi pada buku KIA atau buku catatan imunisasi. Yang keempat, mengingatkan orang tua tentang jadwal imunisasi berikutnya. Yang kelima, memberikan penjelasan apabila dalam waktu 14 hari sesudah imunisasi, baik petugas kesehatan, kader maupun orang tua atau pengantar terhadap gejala seperti COVID-19 atau konfirmasi COVID-19 harus segera menghubungi petugas kesehatan. Lalu, membersihkan area posyandu sesudah selesai pelayanan dengan cairan disinfektan. Orang tua dan kader. Di sini yang perlu saya jelaskan yaitu ketika orang tua, kader atau pengantar bayi 1
sebelum memasuki posyandu atau setelah memasuki fasilitas kesehatan. Yang ketiga yaitu memastikan anak sehat untuk diberikan imunisasi. Yang keempat, menyiapkan buku atau buku catatan imunisasi anak untuk dibawa ke posyandu. Yang kelima yaitu memastikan orang tua atau pengantar dalam keadaan sehat ke posyandu, tidak memiliki gejala seperti tidak batuk, pilek, demam dan lain-lain, dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG, ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19, di mana OTG adalah orang tanpa gejala dan ODP yaitu orang dalam pengawasan. Yang keenam, mengatur dan menyiapkan cara dan rute untuk ke posyandu esok hari agar datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, menyiapkan masker kain bagi pengantar untuk dikenakan ke posyandu ataupun masker medis. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Bu, saya mau bertanya, apabila saya lagi demam, apakah saya bisa mengantar anak saya ke puskesmas untuk melakukan imunisasi? Terima kasih buat pertanyaan yang telah ibu sampaikan. Di sini yang mau saya sampaikan yaitu, jika ibu mengalami gejala seperti yang telah saya sampaikan, seperti batuk, pilek, demam, sebaiknya ibu mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada petugas kesehatan yang berada atau petugas kesehatan terdekat dari rumah ibu, agar ibu dapat dilakukan penanganan atau pemeriksaan pada ibu. Apabila ibu dinyatakan tidak sebagai OTG, ODP ataupun PDP, maka ibu dipersilakan untuk membawa anak ibu untuk melakukan imunisasi seperti itu, Bu. Dan bisa juga menghubungi seperti yang saya sampaikan tadi melalui via SMS, telepon dan via WA. Bagaimana, apakah ibu menerima? Bu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, sekian hasil penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah ibu berikan kepada saya, dan terima kasih buat waktu dan kesediaan waktu yang ibu